Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan istri Ustadz Abdul Somad yang berubah jadi ular raksasa. Ternyata ungkap rahasia besar tersembunyi. Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam sempatkan tulis sholawat di komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Di sebuah desa kecil yang penuh kedamaian, hidup seorang ulama bernama Ustadz Abdul Somad. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana, rendah hati, dan menjadi panutan bagi masyarakat. Bersama istrinya, Aisyah, mereka menjalani kehidupan sederhana di rumah yang terletak di tepi hutan. Setiap pagi, suara merdu Aisyah terdengar dari dapur, menyiapkan sarapan untuk sang suami. Kehidupan mereka tampak sempurna, penuh kasih sayang dan saling pengertian. Aisyah adalah perempuan yang lemah lembut dan selalu tersenyum pada siapa saja. Kehadirannya menjadi berkah tak hanya bagi Abdul Somad, tetapi juga bagi warga desa. Namun, meski Aisyah tampak sempurna di mata orang-orang, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Di malam-malam tertentu, ia sering terlihat termenung di dekat jendela, menatap bulan dengan tatapan yang sulit diartikan. Abdul Somad, meski mencintai istrinya dengan sepenuh hati, tak pernah bertanya lebih jauh tentang kegelisahan yang kadang terpancar dari wajah Aisyah. Suatu malam, ketika desa diliputi keheningan, Abdul Somad terbangun dari tidurnya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Dari arah luar rumah, terdengar suara gemerisik seperti ular merayap di antara dedaunan. Namun, ketika ia keluar untuk memeriksa, yang ia temukan hanyalah angin malam yang bertiup pelan. Ia kembali ke kamar, tetapi perasaan aneh itu tetap menghantui pikirannya. Di pagi hari, Aisyah terlihat lebih pendiam dari biasanya. Ia menghindari kontak mata dengan Abdul Somad, dan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan singkat. Abdul Somad merasa ada sesuatu yang mengganjal, tetapi ia memilih untuk tidak memaksa istrinya bercerita. Dalam hatinya, ia yakin, suatu hari semua akan terungkap dengan sendirinya. Waktu terus berlalu. Kehidupan sehari-hari mereka tetap berjalan seperti biasa, tetapi ada bayangan rahasia yang mulai menyelimuti rumah mereka. Beberapa minggu berlalu, dan kegelisahan Abdul Somad semakin sulit ia abaikan. Perilaku Aisyah semakin aneh. Kadang ia bangun di tengah malam dan berjalan keluar rumah tanpa sepatah kata. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa ia sekadar menikmati udara malam. Namun, Abdul Somad merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Suatu malam, Abdul Somad memutuskan untuk mencari tahu. Setelah Aisyah terlelap, ia tetap terjaga, berpura-pura tidur. Tepat tengah malam, seperti yang sudah sering ia perhatikan sebelumnya, Aisyah bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah pelan, ia keluar dari kamar. Abdul Somad mengikuti dari kejauhan, memastikan langkahnya tidak menimbulkan suara. Aisyah berjalan menuju hutan di belakang rumah mereka, yang dikenal sebagai tempat sunyi dan penuh misteri. Abdul Somad semakin penasaran. Ia berhenti di balik semak-semak, mengintip apa yang dilakukan istrinya. Di tengah gelap, ia melihat Aisyah berdiri di sebuah tanah lapang yang diterangi cahaya bulan. Aisyah mengangkat tangannya ke langit, seperti berdoa, tetapi suara yang keluar dari mulutnya bukanlah doa yang biasa ia dengar. Abdul Somad mendengar lantunan kata-kata asing, yang seakan datang dari bahasa yang tidak ia kenal. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa berubah. Angin bertiup kencang, dan dedaunan bergemerisik dengan suara mengerikan. Saat Abdul Somad memperhatikan lebih saksama, tubuh Aisyah mulai bergetar. Dalam hitungan detik, ia menyaksikan sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Tubuh istrinya perlahan berubah. Kulitnya yang halus berubah menjadi sisik berkilauan di bawah cahaya bulan. Tubuhnya memanjang, membesar, dan dalam sekejap, di depan matanya berdiri seekor ular raksasa dengan mata yang bersinar terang. Abdul Somad terdiam, tubuhnya gemetar. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa kaku. Ular itu menoleh ke arahnya. Sorot mata ular raksasa itu membuat jantungnya berdegup kencang. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara lembut yang tak asing memecah keheningan. "Maafkan aku," suara itu berkata. Meski berasal dari seekor ular,
Abdul Somad tahu, itu adalah suara istrinya. Ustadz Abdul Somad hampir kehilangan akal sehatnya. Bagaimana mungkin istrinya, perempuan yang selama ini ia cintai, adalah makhluk yang tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya? Namun, sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan, ular raksasa itu perlahan mundur ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Abdul Somad sendirian dalam kebingungan dan ketakutan. Pagi itu, Abdul Somad terbangun dengan kepala yang berat. Peristiwa semalam terus berputar di pikirannya, membuatnya sulit membedakan antara mimpi buruk dan kenyataan. Namun, ia tahu apa yang ia lihat bukan ilusi. Ia melihat istrinya, Aisyah, berubah menjadi ular raksasa dengan mata kepedihan yang sulit dijelaskan. Di meja makan, Aisyah sudah menyiapkan sarapan seperti biasa. Senyum tipis terpancar dari wajahnya. Tetapi Abdul Somad dapat merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Ia mencoba bertingkah normal, tetapi pikirannya terus memberontak, mencari jawaban atas apa yang terjadi. Ketika malam tiba, Abdul Somad memutuskan untuk berbicara dengan istrinya. Ia menunggu hingga Aisyah selesai dengan pekerjaannya di dapur. Saat mereka duduk berdua di ruang tamu, ia memulai percakapan dengan hati-hati. "Aisyah," kata Abdul Somad dengan nada lembut. "Aku ingin bertanya sesuatu. Aku harap kau bisa menjawabnya dengan jujur." Aisyah terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan. "Apa yang ingin kau tanyakan, Mas?" Abdul Somad menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Semalam, aku melihat sesuatu. Aku melihatmu berubah menjadi ular raksasa di hutan." Mata Aisyah membelalak. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi pucat. Tangannya gemetar, dan ia menundukkan kepala, seakan malu untuk menatap suaminya. "Aku tidak bermaksud mengintip," lanjut Abdul Somad. "Tetapi aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa kau, Aisyah? Apa yang selama ini kau sembunyikan dariku?" Air mata mulai mengalir di pipi Aisyah. Dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. "Mas, aku memang menyembunyikan sesuatu darimu. Aku takut, jika kau tahu yang sebenarnya, kau akan membenciku. Tapi mungkin ini saatnya aku jujur." Aisyah berhenti sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Kemudian, ia melanjutkan dengan suara yang lebih tenang. "Aku bukan manusia biasa, Mas. Aku berasal dari garis keturunan makhluk yang dikenal sebagai bangsa ular. Sejak kecil, aku sudah tahu bahwa ini adalah takdirku. Namun, aku berusaha menjalani hidup seperti manusia pada umumnya, berharap bisa meninggalkan masa lalu dan menjalani hidup yang normal. Ketika kita menikah, aku merasa menemukan tempatku di dunia ini. Kau memberiku cinta dan kehidupan yang damai. Tapi kutukan ini, aku tidak bisa lari darinya. Di malam-malam tertentu, aku harus kembali ke wujud asliku. Itu adalah bagian dari diriku yang tidak bisa kuhindari." Abdul Somad mendengarkan dengan hati yang campur aduk. Ia merasa bingung, marah, tetapi juga iba pada istrinya. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku sebelumnya?" tanyanya. "Aku takut kehilanganmu, Mas," jawab Aisyah lirih. "Aku takut kau akan meninggalkanku jika kau tahu siapa aku sebenarnya." Keheningan menyelimuti mereka. Abdul Somad hanya bisa menatap istrinya dengan pandangan kosong. Rahasia yang selama ini disembunyikan Aisyah telah mengubah segalanya. Namun, ia tahu, cinta yang ia rasakan tidak akan begitu mudah hilang. Setelah pengakuan Aisyah, suasana di rumah mereka berubah. Abdul Somad menjadi lebih pendiam, sering tenggelam dalam pikirannya. Ia mencoba mencerna kenyataan yang baru saja ia ketahui. Di satu sisi, ia mencintai Aisyah dengan sepenuh hati. Di sisi lain, ia merasa bimbang, takut, dan bingung dengan kenyataan bahwa istrinya bukan manusia biasa. Aisyah tetap menjalani tugasnya sehari-hari seperti biasa. Namun, ada rasa cemas yang tergambar jelas di wajahnya. Ia tahu, masa depan pernikahan mereka kini tergantung pada bagaimana Abdul Somad menerima dirinya. Meski Aisyah tak pernah memaksakan apapun, hatinya selalu diliputi rasa bersalah karena telah menyembunyikan kebenaran selama ini. Pada suatu sore, Abdul Somad memutuskan untuk berbicara dengan Aisyah.
Mereka duduk di beranda rumah, ditemani angin lembut dan suara burung yang berkicau di kejauhan. Aisyah, katanya pelan, aku tidak pernah membayangkan akan menghadapi hal seperti ini. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa mengabaikan cinta yang kita miliki. Aisyah menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak ingin memaksamu untuk menerima diriku, Mas. Jika kau merasa tidak sanggup, aku akan pergi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun. Abdul Somad menghela napas panjang. Cinta itu tidak mudah, Aisyah. Tapi aku percaya, Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Aku hanya butuh waktu untuk menerima semuanya. Malam itu, Abdul Somad berdoa dengan hati yang tulus. Ia memohon petunjuk dari Allah, berharap mendapatkan kekuatan untuk menerima kenyataan ini. Dalam doanya, ia merasakan kedamaian yang perlahan menyelimuti hatinya, seakan Allah memberikan jawaban atas kegelisahannya. Keesokan harinya, Abdul Somad mengambil langkah pertama untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia mengajak Aisyah berbicara tentang kehidupan mereka ke depan. Jika kau tetap bersamaku, aku ingin kita menghadapi ini bersama. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Aisyah menangis bahagia mendengar kata-kata suaminya. Aku berjanji, Mas, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Namun, di tengah usaha mereka untuk kembali menjalani kehidupan normal, ada bahaya yang perlahan mendekat. Di desa itu, kabar aneh tentang suara-suara di hutan mulai menyebar. Beberapa warga mengaku melihat bayangan besar yang bergerak di malam hari. Mereka mulai curiga ada sesuatu yang tidak wajar di sekitar desa. Abdul Somad dan Aisyah menyadari bahwa waktu mereka untuk menjaga rahasia semakin menipis. Rahasia besar ini bukan hanya ancaman bagi hubungan mereka, tetapi juga bagi keselamatan keduanya. Desa yang selama ini tenang perlahan berubah menjadi tempat yang penuh desas-desus. Warga mulai membicarakan hal-hal aneh yang mereka lihat dan dengar. Beberapa mengaku mendengar suara mendesis di tengah malam, sementara yang lain melihat jejak besar di sekitar hutan. Ketakutan mulai menjalar di antara mereka. Di balai desa, para tokoh masyarakat berkumpul untuk membahas kejadian ini. Seorang pemburu tua bernama Pak Hasan, yang dikenal sebagai orang pemberani, menjadi yang paling vokal. Ada sesuatu di hutan itu, katanya dengan nada tegas. Kita harus mencari tahu sebelum hal buruk terjadi pada desa kita. Warga desa sepakat untuk melakukan penjagaan di malam hari. Mereka mulai mengorganisir kelompok yang akan berpatroli di sekitar hutan. Abdul Somad, yang mendengar rencana ini, merasa hatinya diliputi kecemasan. Ia tahu, jika rahasia Aisyah terbongkar, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Ketika malam tiba, Abdul Somad berbicara dengan Aisyah di dalam rumah. Warga desa mulai curiga, katanya dengan nada serius. Mereka akan mulai menyelidiki hutan. Jika mereka menemukan sesuatu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aisyah menunduk. Mas, aku tidak ingin membahayakanmu atau desa ini. Jika kau merasa aku harus pergi, aku akan pergi. Aku tidak ingin menjadi beban. Tidak, Aisyah, jawab Abdul Somad tegas. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Aku hanya ingin kita berhati-hati. Kita harus menemukan cara untuk melindungi rahasia ini. Malam itu, mereka memutuskan untuk berjaga-jaga. Abdul Somad tetap terjaga di rumah, sementara Aisyah memilih untuk tidak keluar, meskipun ia merasakan dorongan kuat untuk berubah ke wujud aslinya. Namun, perjuangan itu menjadi semakin sulit. Kutukan yang melekat pada dirinya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilawan. Di sisi lain, kelompok patroli desa mulai menyusuri hutan. Mereka membawa obor dan senjata tajam, siap menghadapi apapun yang mereka temui. Suasana hutan yang gelap dan sunyi menambah ketegangan. Setiap suara gemerisik dedaunan membuat mereka semakin waspada. Di tengah patroli, Pak Hasan menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Di tanah yang lembab, terlihat jejak besar seperti bekas tubuh ular raksasa yang menyeret. Warga lain segera berkumpul di sekitarnya, menatap jejak itu dengan wajah penuh ketakutan.
Apapun ini, jelas bukan makhluk biasa, kata Pak Hasan. Kita harus memberitahu seluruh desa. Ini bisa menjadi ancaman bagi kita semua. Sementara itu, di rumah, Abdul Somad merasakan firasat buruk. Ia tahu waktu mereka semakin sempit. Rahasia yang selama ini mereka sembunyikan perlahan mendekati titik terang. Dan ia harus segera menemukan cara untuk melindungi Aisyah dari kemarahan warga desa. Keesokan harinya, suasana desa semakin mencekam. Warga semakin khawatir dengan jejak-jejak yang ditemukan di hutan. Dan desas-desus mengenai makhluk besar yang berkeliaran semakin menyebar. Mereka mulai berkumpul lebih sering untuk membahas bagaimana menghadapi ancaman yang mereka yakini datang dari makhluk gaib. Abdul Somad merasa hatinya semakin berat. Waktu yang semakin mendesak membuatnya berpikir keras. Ia tahu jika rahasia tentang Aisyah terungkap, segala yang mereka bangun selama ini akan hancur dalam sekejap. Masyarakat desa, yang sangat menjunjung tinggi agama dan adat, tidak akan bisa menerima kenyataan bahwa seorang perempuan yang mereka anggap suci bisa berubah menjadi ular raksasa. Di tengah kegelisahan itu, Aisyah datang menghampiri suaminya. Matanya penuh kecemasan. "Mas, aku merasa kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Aku takut jika mereka tahu, bukan hanya kita yang akan dihancurkan, tetapi juga desa ini. Keberadaan makhluk sepertiku bisa membawa bencana bagi semuanya." Abdul Somad menghela napas panjang. Ia memegang tangan Aisyah dengan lembut. "Aisyah, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi pelarian. Meskipun aku tahu ini bukan hal yang mudah." Tapi pada saat itu, ada ketukan di pintu rumah mereka. Abdul Somad segera berdiri. Matanya penuh tanda tanya. Ketika pintu terbuka, ia melihat Pak Hasan dan beberapa warga desa berdiri di ambang pintu. Wajah mereka penuh keseriusan. "Ustadz Abdul Somad," kata Pak Hasan, "kami perlu berbicara. Ada hal yang harus kami ketahui." Abdul Somad merasakan aliran darahnya berhenti sejenak. "Apa yang kalian cari di sini, Pak Hasan?" Tanyanya dengan suara yang tenang, meskipun di dalam hatinya cemas. "Jejak itu," jawab Pak Hasan. "Kami telah menemukannya di hutan. Jejak yang sangat besar dan tidak wajar. Kami ingin tahu apakah Anda tahu sesuatu tentang itu. Jika tidak, kami akan mencari tahu sendiri." Abdul Somad menyadari bahwa tidak ada lagi waktu untuk bersembunyi. Ia menatap Aisyah, yang tampak ketakutan, lalu menoleh pada Pak Hasan dan warga desa yang berdiri menunggu penjelasan. Dengan berat hati, ia mengundang mereka masuk ke rumah. Di dalam, udara terasa lebih berat. Semua mata tertuju pada Abdul Somad dan Aisyah. Tanpa kata-kata lagi, Abdul Somad memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. "Ada sesuatu yang perlu kalian ketahui," kata Abdul Somad dengan suara tegas. "Aisyah istriku bukan manusia biasa. Dia berasal dari keturunan makhluk yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud." Suasana di ruangan itu berubah seketika. Warga desa terdiam. Tidak ada yang bergerak. Mereka tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Pak Hasan menatap Abdul Somad dengan tatapan kosong, sementara beberapa warga mulai bergumam khawatir. "Jangan salah paham," lanjut Abdul Somad. "Aisyah tidak pernah menyakiti siapapun. Dia tidak menginginkan kehadirannya di desa ini menjadi masalah. Semua ini adalah takdir yang harus dia jalani, dan dia tidak dapat menghindarinya." Namun, meskipun Abdul Somad berusaha menjelaskan, beberapa warga desa mulai merasa ketakutan. Mereka mulai berbicara dengan suara keras, mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang ancaman yang mereka yakini semakin dekat. "Jika makhluk seperti itu ada di desa kita semua dalam bahaya," seorang warga berkata dengan panik. Aisyah yang mendengar keributan itu merasa cemas. "Aku tidak bermaksud membahayakan kalian," katanya dengan suara gemetar. "Aku hanya ingin hidup damai dengan suamiku. Aku tidak pernah memilih untuk menjadi seperti ini." Namun, ketegangan semakin meningkat. Beberapa warga sudah mulai bergerak, menyiapkan senjata dan perlengkapan untuk menghadapi ancaman yang mereka anggap datang dari luar. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut," seorang pemuda berteriak. "Kita harus mengusirnya sebelum terlambat." Abdul Somad merasa kewalahan.
Ia tahu, jika mereka tidak segera bertindak, bisa saja Aisyah menjadi korban amarah warga desa. Dengan berat hati, ia berusaha menenangkan keadaan. "Aisyah," katanya perlahan, "jika ini memang jalan yang harus kita tempuh, aku akan menghadapinya bersamamu." Aisyah menatap suaminya dengan penuh kasih, meskipun matanya penuh keprihatinan. "Aku siap, Mas. Kita hadapi ini bersama." Namun, saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara mendesis keras dari luar rumah. Warga desa terdiam dan menoleh ke arah suara itu. Suasana yang sebelumnya tegang semakin terasa mencekam. Suara mendesis yang menggema dari luar rumah semakin keras, membuat seluruh warga desa terperangah. Ada ketegangan yang menyelimuti udara, dan semua orang merasakan kehadiran makhluk besar yang datang mendekat. Mereka memandang satu sama lain dengan cemas. Beberapa di antaranya sudah bersiap dengan senjata di tangan, meskipun sebagian lainnya terlihat ragu-ragu. "Apa itu?" teriak seorang warga. Suaranya penuh ketakutan. Abdul Somad berdiri tegak, berusaha menjaga ketenangannya. "Jangan panik," serunya. "Aku akan keluar dan melihat apa yang terjadi. Jangan ada yang bergerak tanpa perintah." Dengan langkah pasti, Abdul Somad membuka pintu dan melangkah keluar. Di luar, angin malam bertiup kencang, dan suasana hutan di sekitarnya tampak berubah menjadi lebih gelap, seolah alam ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti desa. Di kejauhan, tampak bayangan besar bergerak perlahan. Pada awalnya, tampaknya hanya sebuah sosok yang bisa dilihat samar-samar. Namun, saat angin membawa cahaya bulan, sosok itu mulai terlihat dengan jelas. Sebuah ular raksasa yang tubuhnya melingkar di sekitar pohon-pohon besar, matanya yang bersinar menatap ke arah rumah mereka. Itu adalah wujud yang selama ini disembunyikan Aisyah. Mata Aisyah yang berdiri di ambang pintu rumah berbinar-binar, tetapi wajahnya dipenuhi kecemasan. "Mas, aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi," katanya dengan suara gemetar. "Aku harus pergi sebelum semuanya semakin buruk." Namun, Abdul Somad menggenggam tangannya dengan erat, menahan agar ia tidak pergi. "Tidak, Aisyah," jawabnya dengan suara tegas. "Kita hadapi ini bersama. Jika mereka menyerang, aku akan melindungimu." Warga desa mulai bergerak maju dengan senjata di tangan, tetapi beberapa orang masih tampak ragu. Pak Hasan, yang berdiri di depan, melihat Aisyah dengan tatapan penuh kebingungan. "Jadi itu dia," katanya dengan suara berat. "Makhluk yang selama ini kami cari." Di luar, ular raksasa itu mulai bergerak, menyusuri tanah dengan tubuh besar yang memanjang. Ketika ia mendekat ke arah rumah, suara mendesisnya semakin keras, hampir menggetarkan tanah. Meskipun wujudnya menakutkan, Aisyah tidak bisa lagi menahan diri. Ia tahu, dalam bentuk seperti itu, ia tak bisa lagi bersembunyi. "Aisyah, jangan!" teriak Abdul Somad. Tetapi suara itu tenggelam oleh desisan ular raksasa yang semakin dekat. Aisyah menatap Abdul Somad dengan penuh kesedihan. Air matanya menetes. "Aku tidak ingin ini terjadi, Mas," bisiknya. "Aku tidak ingin mengancam siapapun. Tapi aku tak bisa lagi mengontrol diriku." Dengan langkah berat, Aisyah mulai berubah sepenuhnya menjadi ular raksasa di hadapan semua orang. Tubuhnya membesar. Sisiknya bersinar di bawah cahaya bulan, dan matanya berkilauan dengan kekuatan yang luar biasa. Warga desa terdiam, terperangah dengan pemandangan yang mereka tak pernah bayangkan. "Jangan takut," teriak Abdul Somad, berdiri di depan Aisyah yang telah berubah wujud. "Aisyah tidak akan menyakiti siapapun. Dia adalah istriku, dan aku akan melindunginya." Namun, beberapa warga desa yang masih merasa takut mulai bergerak mundur, dan beberapa di antaranya menyiapkan senjata mereka. Pak Hasan, yang melihat ketegangan yang semakin memuncak, akhirnya berbicara. "Jika kita tidak bertindak, bisa saja bencana datang kepada kita semua. Tetapi jika kita menyerang, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang lebih buruk?" Mereka semua terdiam, antara ketakutan dan kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Abdul Somad berdiri tegak, dengan Aisyah yang kini berubah menjadi ular raksasa di belakangnya.
Ini bukan waktunya untuk takut, katanya dengan suara penuh keyakinan. Ini waktunya untuk saling percaya. Kita harus menjaga satu sama lain, bukan saling menghancurkan. Namun, saat itu juga, suara desisan lain terdengar, jauh lebih besar, menggetarkan tanah dan menciptakan getaran yang mempengaruhi semua orang. Tiba-tiba, makhluk besar lainnya muncul dari kegelapan, lebih besar dan lebih kuat dari ular Aisyah. Desisan yang menggema menunjukkan bahwa mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Warga desa kini terperangah, dan ketakutan yang mereka rasakan berubah menjadi kepanikan. Mungkin mereka harus memilih untuk bersatu atau menghadapi kehancuran yang lebih besar. Aisyah, yang kini berada dalam wujud ular raksasa, menggeliat dengan gugup, menyadari bahwa kedamaian yang selama ini ia cari kini terancam. Suasana semakin tegang saat makhluk besar yang muncul dari kegelapan itu semakin mendekat. Matanya menyala dengan warna merah yang menakutkan, dan tubuhnya yang besar bergulung-gulung di tanah, menciptakan suara seperti gempa. Ular raksasa yang ada di hadapan Abdul Somad dan Aisyah tampak lebih kecil dibandingkan dengan makhluk yang baru datang, dan jelas bahwa ini bukan hanya sekedar ancaman, tetapi mungkin pertanda perang antara dua kekuatan besar. Ini bukan hanya tentang kita, kata Abdul Somad dengan tegas, menatap Aisyah. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan kita harus siap untuk itu. Aisyah menggeliat di tempatnya. Tubuh ular raksasa yang besar bergerak dengan gugup. Itu adalah saudara jauhku, jawabnya dengan suara yang berat dan penuh ketakutan. Dia adalah bagian dari suku ular yang lain, dan dia bukan seperti aku. Dia lebih berbahaya. Makhluk itu, yang kini semakin mendekat, tampaknya memiliki tujuan yang jelas, mencari Aisyah. Dengan tubuhnya yang memanjang, makhluk itu mengerang, suara desisan yang begitu dalam dan menakutkan. Warga desa yang sebelumnya mulai ragu, kini jelas ketakutannya semakin menjadi-jadi. Mereka mundur satu persatu, beberapa dari mereka menyembunyikan diri di balik pohon dan bangunan, tak tahu harus melakukan apa. Mas, kita tidak punya banyak waktu, kata Aisyah, suaranya penuh kecemasan. Jika dia mendekat lebih jauh, semua ini akan berakhir dengan bencana besar. Abdul Somad menatap makhluk itu dengan hati yang bergejolak. Kita harus melawan, katanya dengan suara tegas. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Jika kita tidak melawan sekarang, semuanya akan hancur. Aku akan melindungimu, Aisyah. Namun, pada saat itu, makhluk besar itu tiba di depan mereka. Tubuhnya menutupi hampir seluruh hutan, dan matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Aisyah. Warga desa yang melihatnya hanya bisa membeku ketakutan, tak mampu bergerak. Aku tidak ingin melawanmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu merusak desa ini, teriak Abdul Somad, mengangkat tangannya dengan penuh keyakinan. Makhluk itu hanya mendesis keras, seolah menantang. Tiba-tiba, dari tubuh makhluk itu, muncul energi gelap yang semakin menguat. Di sekeliling mereka, udara terasa berat dan sesak, seolah ada kekuatan yang mencoba menekan mereka. Jika kalian memilih untuk melawan, suara makhluk itu bergemuruh, maka kehancuran yang kalian alami akan jauh lebih besar daripada yang bisa kalian bayangkan. Aisyah, yang kini berada di wujud ular raksasa, bergerak maju, berusaha menahan makhluk itu. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan semuanya, serunya dengan suara yang dalam, seiring tubuhnya yang bergulung-gulung dengan kecepatan luar biasa, siap untuk bertarung. Namun, makhluk itu tidak bergerak. Ia justru mulai memancarkan kekuatan yang lebih besar, membuat udara di sekitarnya terasa semakin tegang. Semua orang, bahkan Abdul Somad, merasa bahwa mereka tidak akan mampu menghadapi kekuatan sebesar ini. Aisyah menggigit bibirnya, berusaha mengendalikan kekuatan dalam dirinya. Mas, aku tidak bisa melawan dia sendirian. Ini adalah peperangan lama yang terpendam antara keluarga kami. Aku tidak ingin kamu terlibat lebih jauh. Tapi Abdul Somad tidak mau mundur. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian, katanya dengan suara yang penuh semangat. Ini adalah perjuangan kita bersama. Aku mencintaimu, Aisyah, dan aku akan tetap bersamamu. Ketegangan semakin meningkat saat keduanya,
Aisyah dalam bentuk ular raksasa dan makhluk besar yang lebih mengerikan, saling berhadapan. Warga desa yang sebelumnya takut kini melihat dengan mata mereka sendiri bahwa hidup mereka bergantung pada keputusan yang akan dibuat malam itu. Dengan satu gerakan, makhluk itu menyerang, meluncurkan tubuhnya dengan kekuatan luar biasa. Aisyah, dengan cepat, melawan balik, menangkis serangan tersebut. Pertarungan yang sangat dahsyat terjadi di depan mata mereka. Tubuh mereka saling bertabrakan, menciptakan suara yang mengguncang tanah. Abdul Somad berdiri di tengah kerusuhan, matanya penuh tekad. Ini belum berakhir, bisiknya, sambil menatap Aisyah yang berjuang keras. Kita akan menang. Allah tidak akan meninggalkan kita. Namun, saat pertarungan berlangsung, warga desa mulai menyadari bahwa ini bukan lagi masalah antara manusia dan makhluk mitos, tetapi sebuah pertarungan antara dua dunia yang sangat berbeda. Hanya dengan keberanian, kerjasama, dan kekuatan cinta, mereka mungkin bisa mengubah takdir yang sedang menimpa mereka. Pertarungan antara Aisyah dan makhluk besar itu semakin memanas. Tanah bergetar hebat di bawah tubuh mereka yang saling bergelut, sementara desisan dan gemuruh dari pertarungan itu menggema di seluruh desa. Aisyah dengan tubuh ular raksasa berusaha sekuat tenaga menangkis setiap serangan dari makhluk itu, namun lawannya jauh lebih besar dan kuat. Setiap gerakan makhluk itu tampaknya memiliki kekuatan untuk mengguncang alam sekitar. Warga desa yang sebelumnya takut kini berdiri diam, menyaksikan pertarungan yang seolah-olah tak akan ada akhirnya. Abdul Somad berdiri di tengah kerusuhan, mata penuh tekad. Ia tahu bahwa jika mereka tidak segera menemukan cara untuk mengalahkan makhluk itu, semuanya akan berakhir dengan bencana. Aisyah, meskipun dalam bentuk ular raksasa, merasakan kelelahan yang luar biasa. Setiap serangan yang ia lancarkan terasa semakin berat, dan ia tahu kekuatannya mulai terkuras. Namun, ia tidak bisa menyerah. "Mas, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi," teriaknya dengan suara yang penuh kesedihan, meskipun tubuhnya tetap berjuang. Abdul Somad, yang mendengar suara Aisyah, segera berlari menuju medan pertarungan. "Aisyah, kita bisa melewati ini. Percayalah padaku," teriaknya, berusaha memberikan semangat. Makhluk besar itu mendesis lebih keras. Matanya yang merah menyala menatap dengan penuh kebencian. "Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku," katanya dengan suara yang mengguncang. "Aku adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar. Kalian akan selalu kalah." Namun, tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara yang tak asing. Itu adalah suara dari seorang pemuda yang datang membawa senjata tajam. Pemuda itu adalah seorang dari keluarga desa yang telah lama dilatih untuk melawan makhluk-makhluk seperti ini. "Ustadz Abdul Somad, Aisyah," teriaknya, "kami akan membantu kalian." Dengan keberanian yang mendalam, pemuda itu memimpin beberapa warga desa yang telah siap dengan senjata mereka. "Kita akan melawan bersama-sama. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita." Seketika itu juga, warga desa yang sebelumnya takut mulai maju dengan semangat. Mereka tahu bahwa hidup mereka bergantung pada keberanian mereka untuk menghadapi ancaman ini. Abdul Somad dan Aisyah, yang merasakan dukungan dari warga desa, semakin merasa kuat. Aisyah mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan makhluk besar itu. "Mas, sekarang waktunya," serunya. Tubuhnya bergerak dengan lebih cepat, melancarkan serangan-serangan yang lebih terarah. Makhluk besar itu, yang sebelumnya merasa percaya diri, kini mulai kesulitan untuk menghindar. "Kalian tidak bisa mengalahkanku," desis makhluk itu. Namun tubuhnya mulai goyah. Abdul Somad, yang melihat kesempatan itu, segera memerintahkan warga desa untuk bersiap. "Sekarang, saatnya. Semua bersatu," teriaknya. Dengan keberanian dan kekuatan bersama, warga desa menyerang makhluk itu dengan segala yang mereka miliki. Senjata tajam, kayu, dan batu yang sebelumnya mereka sembunyikan kini digunakan untuk melawan makhluk yang jauh lebih besar dan kuat. Setiap serangan yang mereka lancarkan tidak sia-sia. Dengan setiap serangan, makhluk itu semakin lemah, dan akhirnya, setelah pertarungan yang panjang, makhluk itu mulai mundur, terdesak oleh serangan gabungan dari Aisyah dan warga desa.
Dengan suara gemuruh yang menggetarkan tanah, makhluk besar itu akhirnya mundur ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan jejaknya yang hancur. Hutan yang sebelumnya gelap kini mulai terang, seiring dengan kemenangan yang diraih. Aisyah, yang kelelahan, kembali ke wujud manusia, meskipun tubuhnya masih tampak lemah. Abdul Somad segera menghampirinya, membantunya berdiri. "Kita berhasil, Aisyah," katanya dengan suara penuh haru. "Kita berhasil." Warga desa yang melihat mereka berdua merayakan kemenangan itu, meskipun dengan hati yang penuh kelegaan dan rasa syukur. "Kalian berdua telah menyelamatkan desa ini," kata Pak Hasan, suara penuh kekaguman. "Kami tidak tahu bagaimana berterima kasih." Namun, Aisyah hanya tersenyum lemah. "Kami semua melakukannya bersama-sama," jawabnya. Di tengah malam yang tenang, setelah pertempuran yang melelahkan, desa itu kembali ke keadaan semula. Meski kejadian tadi malam akan selalu dikenang, kehidupan mereka berlanjut, dan kebersamaan serta keberanian mereka menjadi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan. Aisyah dan Abdul Somad tahu, meskipun bahaya itu sudah berlalu, hidup mereka akan selalu penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, dengan cinta, keberanian, dan persatuan, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang di masa depan.